Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum suatu objektif dan juga langkah menyelesaikan program linier. Nah, ini endingnya di bab program linier, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan sama program linier. Oke. Nah, nilai optimum suatu bentuk objektif. Nah, salah satu metode untuk menentukan nilai optimum suatu bentuk objektif yaitu dengan uji titik sudut atau titik pojok yang berada pada daerah penyelesaian. Nah, setiap titik sudut dari DP nanti disubstitusi ke fungsi objektif AX plus BY. Nilai terbesarnya merupakan nilai maksimum dan nilai terkecilnya merupakan nilai minimum. Nah, langkahnya yang pertama, otomatis kita harus menentukan DP-nya, menggambar DP-nya. Ya. Yang kedua, kita menentukan titik-titik sudut pada DP. Oh, titik sudut di DP itu yang mana aja sih? Lalu kita akan menguji dengan cara substitusi titik sudut ke bentuk objektifnya. Bentuk objektif ini otomatis yang menyebabkan maksimum atau minimum. Tujuannya, ya. Lalu kita tentukan, oh nilai optimumnya yang mana. Nah, contoh seperti ini. Diketahui suatu sistem pertidaksamaan dari suatu program linear ini, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X plus 2Y lebih dari sama dengan 10, dan 3X plus Y lebih dari sama dengan 15. Lah, di sini sudah ada sistem pertidaksamaannya. Nah, kalian diminta tentukan nilai optimum dari bentuk objektif ini 150x plus 200y. Nah, ini merupakan bentuk objektif atau tujuannya. Oke, jadi sama halnya seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita gambar DP dan lain sebagainya sampai nanti kita menentukan nilai minimumnya. Nah, jawab. Jadi langkah pertama menggambar DP, ini adalah pertidaksamaannya. Nah, dianggap kalian sudah bisa ketika Y-nya 0, X-nya 10, ketika X-nya 0, Y-nya 5, dan yang pertidaksamaan satunya diperoleh koordinat seperti ini. Nah, ini diasumsikan kalian sudah bisa karena sudah berulang-ulang. Setelah itu kita gambar. Ya. Kita gambar garisnya. Oke, pada koordinat 10 sama 5 ya, 10 sama 5 ini. Nah, X-nya di 10, Y-nya di 5. Nah, ini tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan X-nya positif, berarti ngarsirnya ke kanan ya. Ini juga positif, ngarsirnya ke kanan juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa DP-nya daerah yang di sini. Ya, ini daerah yang ke arsir 2 kali. Jadi langsung saya gambarkan satu arsiran ini merupakan DP-nya. Nah, sekarang kita lihat titik pojok yang ada pada DP yang mana aja sih? Nah, yang pertama ini, lalu ini. Nah, ini ya enggak. Nah, tidak, ini tidak berada pada DP, ya. Kan DP-nya daerahnya yang ini. Nah, dia tidak berada pada DP, berarti dia bukan merupakan titik pojok. Dan ada satu lagi, yang mana? Oh, yang ini. Ya. Nah, misalnya saya beri nama A, ini saya beri nama B. Lah, ini ada titik pojok C. Tahu nggak ini titik pojoknya berapa? Nah, kan nggak tahu. Kan kita juga sudah mempelajari titik potong antara dua garis. Nah, itu kan dengan cara apa? Eliminasi, substitusi, atau gabungan. Nah, dari sini C-nya kita cari. Dari mana kita cari? Nah, dari pertidaksamaan ini tadi. Ya, dari ini. Ini pertidaksamaan ini kita eliminasi dan substitusi. Nah, C merupakan titik potong dari garis ini dan ini. Nah, dicari dengan cara eliminasi substitusi. Lah, di sini kita akan menyamakan variabel Y. Jadi ini Y-nya kita jadikan 2 ya. Ini sudah 2, jadi tak kalikan 1. Ini Y-nya masih 1, saya kalikan 2. Diperoleh seperti ini. Lalu kita kurangkan, ketemu ini. Jadi X-nya diperoleh 4. Nah, setelah X-nya ketemu 4, kita substitusi ke salah satu persamaan. Misal ke persamaan ini. X-nya masukkan 4, Y-nya ketemu berapa? Oh, Y-nya ketemu 6. Ini 2Y ya, 2Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 3.
Oh, jadi koordinat C-nya ini titiknya adalah 4,3. Nah, 3 titik yang berada pada DP ini ada yang pertama A 0,15, yang kedua B 10,0, dan yang C 4,3. Nah, ini titik yang berada pada DP. Lah ini enggak Bu, enggak. Ini sebenarnya tak terhingga. Ini juga ya. Jadi tidak ditentukan titiknya. Ini enggak karena dia tidak berada pada DP. Oke, bisa dipahami ya. Nah, setelah kita sudah punya titik-titik pojok atau titik-titik sudut pada DP, maka kita substitusi ke bentuk objektif atau fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Nah, kita kan punya fx, y-nya 150x plus 200y ya. Jadi yang pertama A dulu 0,15. Nah, ini 150 saya kalikan x. X-nya berapa tuh ini? X-nya 0, berarti 150. Saya kalikan 0 ditambah 200 dikali y-nya berapa? 15. Dari sini tinggal kita hitung aja biasa. Oh, jadi A-nya adalah ketemu 3000. Nah, setelah itu titik B, koordinatnya adalah 10,0. Jadi saya ambil 150 dikalikan X-nya 10 ya. 200 dikalikan Y-nya 0. Didapat 1500. Oke. Bisa dipahami ya. Dan yang C tadi yang sudah kita temukan titiknya adalah 4,3. Jadi 150 dikalikan 4 ditambah 200 dikalikan 3. Nah, ketemunya seperti ini. Nah, pertanyaannya apa sih tadi? Nah, minimum ada 3000, 1500, 1200. Jadi minimumnya berapa? Oh, minimumnya ada 1200 pada titik berapa? Pada titik X 4 dan Y-nya 3, seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya, jadi nilai minimumnya ada 1200 pada titik C 4,3. Lah kalau ditanya nilai maksimumnya berapa? Oh, nilai maksimumnya 3000. Di titik berapa? Oh, di titik X0 dan Y15. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke langkah menyelesaikan program linear. Sebenarnya ini sama kayak yang sebelumnya tadi. Hanya saja di sini berbentuk soal cerita dulu. Jadi kita harus mengubah dari soal cerita itu ke dalam sistem pertidaksamaan. Kalau yang ini tadi kan langsung pertidaksamaannya udah ada. Lah kalau ini belum ada pertidaksamaannya, jadi kita menafsirkan dulu ya. Nah, kita menerjemahkan dulu, kita bawa ke model matematika yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, langkah pertama bagaimana nanti menyelesaikannya, kita mengubah masalah program linear menjadi model matematika. Otomatis dia ada sistem pertidaksamaan dan bentuk objektifnya yang berbentuk AX plus BY. Setelah itu sama, kita sketsa DP dan tentukan titik pojok yang berada pada DP. Setelah itu kita nguji. Nah, kita uji titik-titik pojok yang berada pada DP. Terbesar maksimum, terkecil minimum. Setelah itu kita menyimpulkan, oh, nilai optimumnya berapa, yang menyebabkan nilai optimumnya di titik berapa aja. Nah, itu jadi yang membedakan itu cuma di langkah pertama aja. Oke, karena kita harus membawa ke model matematika dan bentuk objektif. Contohnya seperti ini. Seorang pedagang sepatu mendapatkan keuntungan 20.000 untuk sepatu pria yang harganya 100.000 dan mendapatkan keuntungan 15.000 untuk sepatu wanita yang harganya 80.000. Nah, modal yang tersedia itu 40 juta, sedangkan kapasitas tempat penjualannya 450 pasang. Hitunglah berapa pasang sepatu pria dan wanita yang harus dibeli agar pedagang mendapatkan keuntungan maksimal, dan juga berapa keuntungan maksimal yang pedagang peroleh jika semua sepatu habis terjual. Nah, dari sini kan kita gambar tabelnya itu dulu ya. Nah, gambar tabel, buat model matematikanya. Nah, setelah itu gambar DP, tentukan titik pojok, substitusi titik pojok, lalu kita simpulkan. Oke. Nah, dari sini kita peroleh tabelnya seperti ini. Nah, kita misalkan X-nya pria, Y-nya wanita ya. Nah, seperti ini tabelnya. Jumlahnya tadi kapasitasnya sekian, harganya sekian, uang modalnya sekian, otomatis kurang dari sama dengan ya, dan keuntungannya sekian. Nah, dari sini kita buat
sistem pertidaksamaan yang pertama otomatis X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan X plus Y kurang dari sama dengan 450. Dan yang ini 100.000 X plus 80.000 Y kurang dari 40 juta. Nah, semuanya saya bagi 20, saya sederhanakan diperoleh ini. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaannya. Dan bentuk objektifnya diperoleh dari keuntungan. Nah, seperti ini. Oke, 20.000 X plus 15.000 Y. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, berarti ini kan kita berjalannya seperti di depan tadi karena sudah ada sistem pertidaksamaan dan bentuk objektif. Jadi dari sini otomatis kita gambar DP. Yang pertama ini kita tentukan titik potongnya ketika Y-nya 0, X-nya ini, ketika X-nya 0, Y-nya ini. Dan yang kedua ini, nah koordinatnya, lalu kita gambar. Nah, semuanya kurang dari, dan X, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Artinya kita cuma ngarsir di daerah sini aja ya. Nah, karena semuanya kurang dari, berarti DP-nya itu daerahnya yang ini. Yang ini kalau diarsir ya. Oke, jadi titik pojoknya ada berapa sih? Oh, ada ini 0,450, ada 400,0 sama ada ini. Nah, ya, dan ini dipakai enggak ya Bu? Enggak usah. Ini 0,0 enggak usah kita pakai. Jadi saya punya titik 1 400,0, B-nya 0,450 dan C-nya yang kita nggak tahu. Jadi kita harus mencari. Sama kayak tadi, kita eliminasi dan substitusi garis ini dan ini. Oke. Ini kita akan menyamakan X ya, kita jadikan 5, ini saya kali 5, ini saya kali 1. Diperoleh seperti ini. Oke. Nah, ini Y-nya harusnya ini 250 ya, bukan 200, keliru, ini 250. Dan Y-nya nah 250. Nah, ini keliru, kebalik ya. Antara X dan Y-nya kebalik. Nah, nanti silahkan bisa sambil dikoreksi ya, karena ini harusnya kan 2250 dikurangi 2000 itu ada 250. Dan ini 250 dikurang nanti 450 dikurangi 250, X-nya 200. Nah, ini kebalik, harusnya X-nya yang 200, Y-nya yang 250. Oke. Nah, kalau ini udah bener, X-nya 200, Y-nya 250. Oke, dari sini kita punya 3 titik pojoknya ini loh, ada A, B, C. Nah, dari sini masing-masing titik pojok kita masukkan ke fungsi tujuan. Oh, fungsi tujuannya tadi ini loh, keuntungan si X tadi ini, yang Y ini. Ya, kita masukkan aja. 400,0 berarti nanti X-nya di sini diganti 400 dan Y-nya diganti 0, dihitung biasa, ketemu. Yang B, X-nya diganti 0, Y-nya ini diganti 450 ya. Ketemu ini. Dan yang terakhir C-nya 200, X-nya diganti 200, Y-nya diganti 250, ketemu ini. Nah, kalian simak di sini ada 8 juta, 6.750.000 dan 7.750. Yang paling tinggi yang mana? Yang paling maksimum yang 8 juta ya. Oke. Jadi dari sini kita simpulkan, agar pedagang tersebut mendapat keuntungan yang maksimal, maka sepatu pria yang diproduksi, nah karena X tadi sepatu pria ya, sepatu pria yang diproduksi, penyebab nilai maksimumnya kan ini. Oh, 400 sepatu prianya, berarti sepatu wanitanya nggak usah diproduksi atau nggak usah dibeli ya, berarti ya. Oke, berapa keuntungannya? Nah, keuntungan maksimalnya adalah 8 juta. Jadi ini kita sudah bisa menafsirkan dari masalah program linier dan kita selesaikan. Nah, itu. Nah, silahkan berlatih. Ada nomor 1 ini ya, ini sudah ada model matematikanya. Ini bentuk objektif atau tujuannya, fx, y-nya ini. Nah, nanti langkahnya sama, dan ada ini soal cerita. Otomatis buat model sketsa DP, terus pertanyaannya ini yang urgent, pertanyaannya di sini CD-nya ini ya, pertanyaannya. Begitu juga nomor 3. Oke, silahkan dikerjakan sebisanya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke, untuk persiapan ulangan. Jadi setelah pertemuan kali ini kita nanti akan bahas ini. Nah, setelah bahas ini kita ulangan.
Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kalian diberi kemudahan dalam memahaminya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya.